Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Petang. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia naik lagi. Apa yang menjadi penyebabnya? Sementara di beberapa daerah masih belum juga dilakukan pembatasan aktivitas. Dan untuk membahas hal itu kita akan membahasnya lebih dalam dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya Ibu Dr. Mas Dalina Pane, MC Han, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Selamat malam, selamat malam Mbak Tasya. Iya, selamat malam waktu Bali. Ibu lagi ada di Bali ya Bu ya? Iya. Iya, ini memang yang cukup memprihatinkan kabarnya adalah sudah beberapa hari ini kasus COVID-19 di Indonesia malah meningkat kembali. Ini penyebabnya apa, Ibu? Iya, jadi peningkatan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu bisa dilihat dari berbagai aspek gitu ya. Kalau dari epidemiologi sendiri sebenarnya itu bagian dari kinerja aktif petugas surveillance kita di lapangan untuk menemukan kasus sedini mungkin. Biasanya mereka menemukan kasus melalui upaya active case finding. Jadi ada yang namanya community based surveillance dan event based surveillance. Jadi upaya ini salah satu indikator dari kinerja para petugas kita di lapangan bahwa mereka bekerja untuk menemukan kasus sedini mungkin. Di mana kasus itu didapatkan secara sistematis melalui penyelidikan epidemiologi dan melakukan kontak tracing. Saat ini sudah dilakukan kontak tracing secara masif di 10 provinsi di Indonesia dan 51 kabupaten. Tetapi ada yang lain lagi, aspek yang lain lagi, Prof. Wiku mungkin sudah mengekspos bahwa salah satu penyebabnya adalah pencatatan dan pelaporan kasus yang tidak real time. Seperti teman-teman di Papua dikabarkan itu memasukkan kasus mulai dari 18 November sampai hari ini pada hari yang sama. Sehingga kasus itu menjadi meningkat, walaupun menurut saya mestinya tidak begitu. Karena yang lalu-lalu memang ada kendala di dalam memasukkan data ke dalam sistem nasional, sistem pencatatan nasional kita, tetapi sepertinya itu bukan kasus positif. Delay itu ketika memasukkan kasus-kasus yang negatif karena teman-teman di laboratorium mendahulukan memasukkan kasus-kasus positif agar bisa langsung diketahui statusnya untuk dilakukan containment berupa isolasi dan karantina. Tetapi peningkatan kasus ini akan berbahaya jika kasus positif itu sebagian besar didapatkan di rumah sakit. Karena kalau didapatkan di rumah sakit, biasanya pasiennya itu sudah mengalami kondisi sakit yang sedang, parah, atau bahkan kritis. Nah ini yang mempengaruhi indikator outcome, yaitu kematian. Karena kalau saya lihat kematiannya juga terus meningkat. Kemarin kalau tidak salah sampai 156, nah ini merupakan PR bagi kita. Seharusnya bukan jumlah kasusnya yang jadi persoalan bagi kita. Tidak apa-apa memiliki jumlah kasus yang besar, kasus baru, tetapi kondisinya dalam keadaan sakit ringan ataupun beberapa tanpa gejala begitu. Jadi itu yang dilakukan di banyak negara, menemukan kasus sebanyak mungkin melalui upaya testing yang masif, kemudian langsung dilakukan containment berupa isolasi dan karantina. Sehingga tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kematian. Kalau mereka sudah ditemukan secara dini, lebih awal, tentu treatment yang dilakukan akan menjadi lebih mudah dibandingkan kalau sudah dalam kondisi sakit parah atau kritis. Iya, yang menjadi masalah adalah meningkatnya angka kematian ini ya Bu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tetapi kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, dialog saya dengan Ibu Mas Dalina Pane masih akan kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini.